Hai sobat, apa kabar? Semoga sobat dalam keadaan sehat. Ketemu lagi bersama saya Asep Nanang dan masih di channel kesayangan sobat, yaitu channel Asep Nanang. Nah, saya kali ini akan membahas satu bahasan tentang stek batang ya. Nah, sudah terlihat di hadapan sobat semua, saya sudah menyediakan dua media yang berukuran berbeda. Saya sediakan satu buah pot dan satu buah ember bekas cat ya. Nah, saya akan lakukan stek batang pada tanaman dolar. Nah, saya kebetulan pas lagi silaturahmi ke keluarga di daerah Cigugur Pangandaran, saya merasa terinspirasi untuk membagikan bagaimana cara stek batang. Walaupun baru pertama kali ini saya mempunyai tanaman dolar, tapi saya sudah berbicara kepada saudara saya yang mempunyai tanaman dolar dan dia sudah banyak sekali berhasil dalam proses stek batang pada tanaman dolar sobat. Namun kebetulan ini sudah mulai agak layu ya, karena dua hari yang lalu saya tidak sempat langsung tanam sobat, karena saya masih repot, jadi saya tidak langsung saya tanam. Nah, saya akan coba lakukan eksperimen ya, sekalian saya lakukan eksperimen apakah bisa berhasil atau tidak pada tanaman dolar yang sudah saya simpan selama 2 hari lamanya. Nah, saya akan coba bagikan kepada sobat. Ayo kita belajar bareng, mari kita sharing bareng mengenai bagaimana cara stek batang pada tanaman dolar. Mudah-mudahan nanti hasilnya saya bisa perlihatkan kepada sobat hasil yang memuaskan, yaitu tumbuhnya pada tanaman dolar yang saya akan lakukan stek batang kali ini. Saya bertanya dengan saudara yang sudah mempunyai tanaman dolar, sobat. Katanya pertumbuhan tanaman dolar itu 1 minggu juga sudah bisa tumbuh akar, dan paling lama juga hampir 2 minggu baru akan tumbuh akar. Jadi saya akan coba lakukan pembuktian apakah benar selama 1 minggu dan telatnya 2 minggu tanaman dolar ini bisa tumbuh melalui cara stek batang. Nah, saya tidak akan banyak berbasa-basi. Ayo langsung aja kita simak videonya berikut ini. Nah, saya sudah memegang batang tanaman dolarnya. Saya sudah pegang sobat. Saya akan mengurangi dulu daun yang ada. Nah, saya akan kurangi seperti ini. Oke, cukup. Nah, kenapa saya menyediakan dua media seperti ini? Saya akan tunjukkan dua teknik stek batang. Yang pertama, saya tidak akan tambahkan atau melakukan sungkup ya, dan satu lagi saya akan lakukan sungkup. Kita pangkas terlebih dahulu, kita runcingkan seperti ini ya. Nah, kita runcingkan seperti ini. Kita runcingkan. Saya akan tambahkan perangsang akar ya, dengan menggunakan perangsang alami dari bawang merah ya. Jadi buat sobat yang tidak mempunyai JPT hasil pembelian dari toko tanaman, sobat juga bisa menggunakan perangsang akar dari tanaman atau dari bawang merah seperti ini ya. Cukup alami dan cukup menghemat saku kita sobat, karena banyak sekali di rumah kita pasti ada bawang merah. Nah, satu saya sudah oleskan dengan bawang merah ini. Saya akan simpan terlebih dahulu sambil menunggu batang dari tanaman dolarnya menyerap bawang merah yang sudah saya oleskan tadi. Nah, ini daunnya sudah mulai agak
kecoklatan seperti ini ya, sudah layu, sudah lama saya simpan di dalam sebuah karung sobat. Tapi tidak apa-apa, kita coba aja apakah nanti berhasil atau tidaknya ya. Karena tanpa kita coba terlebih dahulu, kita akan merasa penasaran ya. Nah, kalau nanti sudah terbukti tidak berhasil, penasaran kita akan hilang sobat. Nah, jadi nanti kita sudah bisa tahu kalau melakukan stek batang, kita harus langsung ambil dan langsung kita tanam ke media yang akan kita sediakan. Kita runcingkan seperti ini lagi sobat. Nah, kita akan olesi kembali dengan bawang merah. Seperti ini. Kita simpan lagi. Akhirnya batang tanaman dolar sudah saya kurangi dan sudah saya olesi dengan perangsang akar alami dengan menggunakan bawang merah sobat. Selanjutnya saya akan siram terlebih dahulu media tanamnya karena ini kering sekali. Karena sebelum kita tanam ya batang bunga dolarnya ini untuk melakukan teknik stek, tentunya ini harus dalam keadaan basah, dan nanti kita juga harus perhatikan apakah media tanam kita itu basah atau kering ya. Jadi kita harus perhatikan supaya pertumbuhan dari tanaman dolarnya ini bisa maksimal sobat. Saya akan siram sampai benar-benar basah ya. Siram. Sekarang kita bisa langsung tanam batang dari tanaman dolarnya untuk kita lakukan proses stek batang ya. Nah, saya akan tancapkan seperti ini sobat. Saya akan pakai 2. Jadi di pot yang satu ini saya tancapkan 2 batang tanaman dolar tanpa saya akan sungkup, dan di media yang satu ini saya akan tancapkan kembali 2 batang tanaman dolar yang saya akan sungkup. Jadi nanti proses yang mana yang akan lebih cepat berhasil. Sekarang saya akan lakukan sungkup pada media yang satu ini ya sobat. Nah, saya sudah menyediakan 1 buah plastik seperti ini ya, yang akan saya gunakan untuk proses penyungkupan pada tanaman dolar. Oke, saya akan pinggirkan yang satu ini. Saya akan fokus ke yang satu ini sobat. Oke, kita akan tutup. Mudah-mudahan proses yang kita lakukan bisa semuanya berhasil untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan. Nah, penyungkupan sudah saya lakukan. Kalau pada media penyungkupan seperti ini bisa kita tidak lakukan penyiraman karena nanti juga akan ada proses pengembunan pada sungkup yang kita lakukan. Tapi kalau di media yang tanpa kita sungkup, ini kita harus perhatikan dari tekstur media apakah ini kering atau basah ya. Jadi kita harus perhatikan lebih serius untuk nanti kita bisa menghasilkan hasil yang kita inginkan sobat. Nah, semuanya sudah saya tanam. Dan saya akan tunggu hasilnya 1 minggu, nanti saya akan perlihatkan kepada sobat hasilnya seperti apa. Jadi jangan lewatkan, terus simak sobat. Oke sobat, akhirnya penantian kita selama 1 minggu lebih sudah selesai.
Dan ini hasilnya sobat dari penanaman yang saya lakukan melalui proses stek batang pada beringin dolar. Nah, ini dia hasilnya ya. Ada yang tumbuh dan ada yang enggak tumbuh sobat. Saya evaluasi dari teknik saya, yaitu teknik stek. Ternyata kalau kita melakukan stek batang, alangkah baiknya kita langsung tanam ya. Jadi enggak langsung kita simpan dulu beberapa hari. Alangkah baiknya kita langsung tanam ya. Kenapa? Supaya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu tidak terjadinya tumbuh pada tanaman yang akan kita stek sobat. Seperti contoh ini ya, yang saya ini ada yang satunya tumbuh ini sobat ya. Bisa terlihat ini sudah tumbuh dan ada mata tunas bisa dilihat oleh sobat, dan yang satunya ini mengalami kering ya. Jadi ini gagal sobat. Kita langsung lihat aja, kita cabut. Nah, seperti ini. Ini gagal, tapi yang satunya ini sudah berhasil. Saya akan langsung simpan. Ini teknik stek yang saya tidak gunakan sungkup ya, yang saya tidak sungkup. Oke, langsung saya tanam aja. Dan yang satunya lagi ini saya juga lakukan ya. Nah, yang ini juga sama sobat. Ya, tuh terlihat ini tidak tumbuh akar, tapi yang satunya ini alhamdulillah berhasil, sudah ada daun-daun muda. Jadi menandakan stek yang kita lakukan ini berhasil sobat. Oke. Teknik pertama yaitu saya langsung tanam tidak menggunakan sungkup, dan yang satunya ini saya gunakan sungkup. Ya, kita buka sobat. Tapi ternyata ini malah kering ya, seperti ini. Jadi menandakan bahwa ini mengalami kegagalan ya, walaupun kita sungkup supaya kita bertujuan lebih mengoptimalkan untuk tumbuhnya batang stek yang sedang kita lakukan, tapi ternyata gagal karena saya tidak langsung lakukan stek, tapi saya simpan dulu beberapa hari. Jadi batang yang kita tanam melalui teknik stek itu sudah agak kering ya, jadi tidak terlalu bagus untuk kita jadikan stek. Tapi ada yang tumbuh alhamdulillah sobat, tapi yang ini kita gagal ya, yang melakukan sungkup itu gagal. Oke, itu ya yang bisa saya bagikan kepada sobat. Sebelum saya akhiri, saya pun sudah mempunyai, nah ini dia tanaman yang sudah tumbuh, yang sudah saya tanam, lumayan agak udah bagus ini ya kelihatannya sobat. Dan saya sedikit tambahkan dengan kawat seperti ini untuk menghasilkan nanti batang yang sesuai kita inginkan sobat. Mudah-mudahan sobat terbantu, terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan, walaupun hasilnya tidak 100% semuanya berhasil, karena tanaman yang atau batang yang sudah saya ambil dari pohon indukannya itu tidak langsung saya tanam, jadi hasilnya lumayan mengecewakan. Tapi mudah-mudahan sobat mengambil hasil yang positif dari penyampaian yang saya bagikan ini. Ketemu lagi nanti sobat di pertemuan selanjutnya yang pastinya menarik dan bermanfaat buat sobat semua. Terima kasih sobat. Hatur nuhun.